review makanan. Nah, ternyata trafficnya itu lebih tinggi yang review makanan nih, atau tentang keuangan. Nah, maka dari itu, setelah kita sudah membuat banyak konten, maka dari situ kita baru bisa menjadikan itu niche kita tersendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua sendiri dengan gua sendiri. Pada kali ini gua mau berbicara mengenai konten kreator pemula. Kayak sok banget ya gue ya, padahal gue juga konten kreator pemula. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya di sini bukan bahas hal-hal yang susah, hal-hal yang tidak dimengerti, tapi hal-hal yang harus kalian pahami mengenai gimana caranya memulai sebuah konten kreator, bukan sebuah konten kreator ya. Gimana caranya memulai bikin konten. Kalau misalkan kalian nonton di channel-channel lain, pasti mereka bilang, cara bikin konten atau pertama kali yang kalian harus buat dalam membuat konten adalah mencari niche. Ya, niche. Niche adalah segmentasi khusus atau kayak kalian harus mencari fokusnya, kalian mau konten di bagian apa? Di elektronik kah? Di makanan kah? Di travel kah? Ataupun segala macam. Dan gue mencoba hal itu dan gue pusing. Jujur gue pusing banget kayak misalkan gue banyak tahu tentang dunia fotografi atau videografi. Jadi kemungkinan besar niche gue ada di bidang tersebut, di bidang fotografi atau videografi. Karena gue sudah terjun ke dunia itu, tapi gue juga nggak terlalu bisa cara mengomunikasikannya gitu. Jadi di pikiran gue malah takut salah. Mungkin orang-orang juga kayak takut salah karena pemahaman yang dia pahami kan nggak semua orang setuju dengan pendapat atau omongan yang dia berikan. Maka dari itu kemungkinan besar ini dari pengalaman gue sebagai orang yang sedikit tahu mengenai fotografi dan videografi, ingin ngomongin soal hal tersebut, takutnya malah salah, takutnya malah kayaknya ini nggak bener deh, kayaknya ini kurang tepat deh. Nah, maka dari itu, daripada gue pusing-pusing di lingkaran itu, akhirnya nggak jadi bikin konten, nggak jadi upload konten, konten udah jadi tapi nggak diupload, udah diupload tapi kayaknya jelek diri di private lagi. Solusi dari gue adalah gue nggak mau punya niche dulu. Jadi gue tuh nggak mikirin kayak gue harus punya satu niche yang tetap gitu, tapi gue bikin karya sesuka gue, semau gue. Jadi penonton di YouTube itu bisa melihat kayak channel ini tuh bikin ini, tapi kok nggak banyak yang ini ya? Bukan gitu, gimana ya? Jadi lebih tepatnya gue bikin konten sesuai dengan apa yang gue mau dan apa yang pengen gue kasih gitu ke kalian gitu. Jadi ini tuh sebagai karya gue gitu. Jadi nggak muluk-muluk kayak gue harus bikin tentang fotografi doang, videografi doang, nggak gitu. Tapi nanti kan dari YouTube-nya itu kan bakal ada sistemnya tersendiri ya. Jadi video kita itu bakal dikasih ke orang-orang yang minatnya itu sama dengan kita gitu loh. Jadi dari situ kita bisa tahu nih, wah orang-orang yang datang ke channel YouTube gua tuh ternyata orangnya yang suka ini loh, yang suka itu loh. Oh ternyata nggak semua orang yang suka videografi, yang suka fotografi mampir ke channel gua. Tapi ternyata orang-orang yang suka tentang, misalkan gua upload tentang keuangan atau gue upload tentang review makanan. Nah, ternyata trafficnya itu lebih tinggi yang review makanan nih atau tentang keuangan. Nah, maka dari itu setelah kita sudah membuat banyak konten, maka dari situ kita baru bisa menjadikan itu niche kita tersendiri. Jadi, kalau dari menurut gue, ketika kita membuat pertama kali channel YouTube atau pertama kali kita membuat konten, jangan langsung nentuin niche. Biarin kalian tuh bereksplorasi sebebas mungkin, biarin YouTube memproses, biarin penonton kalian tuh nonton video kalian apa adanya di konten apapun itu. Nah, setelah itu kalian lihat tuh, kalian analisis, konten gue nih yang naik yang mana nih? Yang makanan kah? Yang teknologi kah?
yang review produk kah, fotografi, videografi, apapun itu, baru itu kalian jadi niche. Itu jadi peluang buat kalian sendiri kayak, wah ternyata penontonnya nih rame nih di makanan nih. Kayaknya nextnya gue bakal bikin video tentang makanan-makanan deh. Nah, itu adalah hal yang gue setujui dan lagi mau gue praktekkan. Sekarang gue belum bisa mempraktekkan itu karena video gue belum banyak. Jadi analisis data gue belum bisa gue baca gitu karena masih sedikit gitu penontonnya dan juga trafficnya masih sedikit. Maka dari itu gue bakalan coba bikin apa ya, kalau bikin 100 video kayaknya kebanyakan nih dengan posisi gue yang rada-rada malas. Dan mungkin gue bakalan bikin 10 video dulu ke depannya, nanti baru gue analisis lagi. Kalau datanya sudah cukup baru gue bisa tentuin nih niche gue yang tepat apa. Jadi nextnya nih di konten YouTube ini tuh kemungkinan bakal apapun ada, gue nggak cuman bahas mengenai freelancer, nggak cuman bahas mengenai fotografi, videografi, kamera, mungkin bisa jadi gue bahas mengenai makanan, keuangan, self development, nggak ada yang tahu kan. Maka dari itu buat kalian para konten kreator pemula, mulai aja, jangan bingung nentuin niche, mulai aja apa yang kalian mau bikin. Kayak langsung straight to the point gitu. Gue mau jadi content creator. Gue langsung bikin aja nih apa yang gue mau, apa yang gue pengen. Nanti kalau misalkan udah banyak kontennya, baru gue analisis. Oh yang bener tuh kayak gini. Oh para pemirsa, para penonton gue tuh sukanya gini. Jadinya gue mau bikin yang kayak gitu aja. Biar trafficnya tambah naik, followersnya tambah naik, subscribernya tambah naik. Dan juga interaksinya juga tambah naik bersama dengan audiens. Jadi mungkin itu aja sih pemahaman dari gua untuk kalian based on pribadi gua. Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang salah dari apa yang gua omongin, boleh kalian komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe subscribe akun channel ini ya, biar akun channel itu berkembang dan gue juga bisa semakin rajin uploadnya karena kalian nungguin video dari gua. Oke, sekian dan terima kasih.